Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 Maret 2025 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat dalam Pekan Prapaskah, gereja mengajak kita untuk bisa hidup dalam damai dengan siapa saja. Karena hidup dalam damai dengan semua orang adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, tetapi hidup yang bisa membantu kita untuk hidup dengan tenang, penuh syukur. Mari kita dengarkan Injil hari ini secara penuh. Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Inilah Injil suci menurut Matius. Terpujilah Kristus. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita diajak untuk bisa hidup dalam damai dengan siapa saja. Dan itu lebih membahagiakan, karena ada orang yang mengatakan, meskipun kita hidup dengan 100 sahabat, tetapi kalau ada satu musuh, kita menjadi tidak tenang. Jangan-jangan dia datang. Jangan-jangan dia merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi kalau kita bersahabat, baik dengan semua orang, hidup kita jauh lebih tenang. Tentu bukan karena kita hidup tergantung orang lain, karena kita tidak bisa mengatur hidup orang lain, tetapi kita bisa mengatur sikap kita, terutama mindset kita, bahwa orang lain adalah saudara, siapapun dia. Bahkan Tuhan meminta kita supaya bersatu dengan yang lain. Nah, kalau kita bersatu dengan yang lain, ya tidak ada lagi persaingan, tidak lagi ada permusuhan, tidak perlu lagi konfirmasi, validasi dari orang lain. Karena kita dalam kesatuan. Gereja adalah
tubuh Kristus yang satu. Tidak harus bersaing dengan yang lain. Maka kalau kita bisa bersahabat, bersaudara dengan semua orang, hidup kita penuh dengan kedamaian. Dan kita bisa, karena kita diberi rahmat oleh Tuhan, yaitu kemampuan mencintai, kemampuan berempati. Kalau saudara kita marah-marah, kita bisa mengerti kok kenapa dia marah-marah. Karena kita juga mengalaminya dan bisa berempati. Dan karena itu kita bisa membawa ketenangan, kedamaian ketika yang lain sedang tidak damai. Itu yang diharapkan dari Tuhan. Dan itu juga yang membantu kita berelasi dengan Tuhan. Tidak banyak artinya kita berelasi dengan Tuhan, mempersembahkan persembahan, berdoa dengan kusuk, tetapi dengan sesama kita, saudara kita tidak berdamai, kita bermusuhan. Karena Allah adalah sumber damai. Kita sendiri membutuhkan berdamai dengan Allah. Dan syaratnya kita berdamai dahulu dengan yang lain. Karena itu juga dalam doa Bapa kami, kita diminta untuk mengampuni yang bersalah. Sebelum kita juga mohon agar Tuhan mengampuni kita. Hidup dalam kedamaian dan kesatuan dengan saudara kita sekaligus bisa menjadi batu uji. Apakah kita hidup dalam ketaatan dengan perintah Tuhan? Perintah Tuhan hanya satu. Inilah perintahku. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dan kasih itu terwujud dalam hidup bersama. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mewujudkan perintah Tuhan itu. Dalam hidup bersama yang penuh kesatuan dan persaudaraan itulah nampak ketaatan kita akan perintah kasih dari Tuhan. Namun seringkali banyak orang yang berkelit. Tapi Romo, kalau orang itu toksik bagaimana Romo? Atau menyakiti. Dan saya sulit memaafkan. Boleh kan saya memaafkan, tapi kemudian pergi, tidak mau lagi, hati terluka olehnya. Cinta itu cinta. Tidak ada syarat. Tidak ada batas waktu. Karena itu kalau dia menyakitkan, kita membantu supaya dia menjadi pribadi yang tidak menyakitkan. Kalau dia menyakitkan, kita melindungi diri dengan lebih sabar, lebih tangguh untuk tidak sakit hati. Dan kalau kita bisa mencintai, tidak ada sakit hati. Kalau toh ada sesuatu yang menyakitkan, diterima sebagai salib yang harus dipikul. Dan itu menyucikan kita dan menyelamatkan saudara kita. Maka tetap hidup bersama dalam kesatuan, persaudaraan dengan saudara-saudari kita, itulah batu ujinya. Sekaligus membawa kita kepada kehidupan yang lebih damai sejahtera. Kalau semua dikasihi, kan tidak ada lagi musuh. Yang ada hanya saudara. Apalagi kalau kita bisa menyadari bahwa saya dengan yang lain itu satu. Seperti tangan dengan kaki, mata dengan telinga. Berbeda, tetapi tetap satu. Dan kita bisa mengerti, kita bisa berempati, karena kita diberi kemampuan untuk itu. Maka apapun yang terjadi, kita mencoba taat dengan perintah Tuhan kita. Setia mengasihi dan bersaudara dengan siapa saja. Pada waktu itu justru kita bisa hidup dalam keyakinan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu benar. Ketika kita menjalankannya dengan tekun dan setia, kita akan mengalami buah-buah kasih yang berasal dari Tuhan. Dan kita kemudian menyadari bahwa memang hidup dalam kedamaian dengan siapa-siapa. Itu yang penting. Karena tidak pernah ada orang yang bisa hidup sendirian. Dirinya sama dengan relasinya dengan yang lain.
Seseorang selalu adalah anak dari orang tua, kakak adik, atau orang tua dari anak-anak, dan sahabat dari banyak orang. Tidak pernah sendirian. Maka mari kita membangun identitas diri kita berdasarkan relasi-relasi yang baik, berdasarkan persaudaraan, tetapi terutama berdasarkan kesatuan dengan Tuhan, supaya kita bisa juga bersatu dengan saudara-saudari kita sebagai saudara, sebagai tubuh dengan Tuhan yang adalah kepalanya. Di situ kita bisa hidup damai, hidup penuh syukur dan sukacita. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga Anda diberkati dalam usaha untuk hidup berdamai dengan semua orang. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 Maret 2025. Terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.